Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Marilah bersama-sama membaca doa. Selanjutnya, sebelum dilanjut pembelajaran ini, Bapak akan mengecek kehadiran kalian semua. Kalian jumlahnya ada 20. Hadir semua kah? Semua hadir. Gak ada yang malas? Ada yang malas? Siapa? Selimah. Kenapa? Sakit. Oh, sakit ya. Kita doakan semoga Allah cepat menyembuhkan. Amin ya rabbal Amin. Kemudian lanjut dengan memeriksa keadaan kelas. Apakah masih ada sampah di sebelah kanan sebelah kirinya? Kalau masih, tolong dibuang dulu ke tempat sampah. Ya, sekarang keadaan kelas sudah bersih dan nyaman. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya, Bapak akan memberikan motivasi kepada kalian bahwa kalian semua adalah generasi yang akan meneruskan orang tua kita nanti. Tentunya untuk bisa meneruskan para orang tua yang sekarang sudah tua-tua, kamu harus sebagai penggantinya. Dan tentunya harus mempersiapkan ilmu. Oleh karena itu, jangan sampai kendor, jangan sampai malas untuk menuntut ilmu, agar kalian kelak menjadi orang yang pintar dan bisa mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Kemudian, barangkali kalian sudah maklum, sudah tahu bahwa Bapak adalah sebagai guru dari pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas mengenai kepemimpinan Umar bin Khattab dan juga, saya ulangi, kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Sebelumnya, Bapak bertanya kepada kalian, mudah-mudahan kalian masih ingat tentang pelajaran yang kemarin. Siapa yang tahu jumlah Khulafaur Rasyidin? Dan sebutkan pemimpin yang pertama dan yang kedua. Silakan acungkan tangan. Saya, Pak. Ya, silakan. Khulafaur Rasyidin ada 4. Ada 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab. Iya, betul. Jadi Khulafaur Rasyidin jumlahnya ada 4. Satu, yaitu Abu Bakar dan Umar. Kemudian yang keduanya insya Allah akan dibahas. Namun sebelumnya, cara pembelajaran ini atau metode ini akan Bapak pakai dengan metode diskusi. Oleh karena itu, mohon kondisikan tempatnya agar bisa menjadi 4 kelompok. Ya, sudah? Coba, mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Dan nanti ya kalian akan semuanya maju ke depan mempresentasikan. Dan sebelumnya Bapak bagikan dulu kertas untuk mencatat nanti ya, agar nanti video yang Bapak tayangkan bisa disimak dan bisa dipresentasikan ya. Silakan diambil, pulpanya diambil untuk dicoret-coret.
catatan yang penting harus dicatat. Ya. Untuk pada kesempatan ini, ya, setelah kita mempelajari tentang kepemimpinan Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kita berlanjut ke kepemimpinan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Untuk memperdalam pelajaran ini, mari kita simak video pembelajaran dan nanti tolong supaya disimak betul-betul, kalian semua mempresentasikannya. Silakan. Perhatikan videonya. Tolong perhatikan. Sudah menyimak tentang video tadi yang berkaitan dengan kepemimpinan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu, Bapak akan random yang harus mempresentasikan, yaitu kelompok 4. Silakan untuk mempresentasikan. Yang lain menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang Khalifah Utsman bin Affan. Setelah kami menyimak dari video yang ditayangkan bahwa Khalifah Utsman bin Affan adalah salah satu Khalifah Rasyidin. Utsman bin Affan lahir di Mekah 5 tahun setelah tahun gajah. Ada yang menyatakan bahwa beliau lahir di Taif. Usia Utsman 5 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW pada Abdul Manaf. Jadi sama Rasulullah masih saudara, satu nasab. Barangkali ada pertanyaan untuk kelompok 4, silakan acungkan tangan. Ya, saudari Atul. Saya dari kelompok 2 ingin menanyakan tentang kenapa Utsman disebut Zululain, pemilik gereja raya. Mohon menjelaskan. Kenapa Utsman disebut dengan Dzun-Nurain, yang mempunyai 2 cahaya? Karena Utsman menikahi 2 putri Rasulullah. Pertama Ruqayyah, setelah Ruqayyah meninggal, kemudian Rasulullah menikahkan Utsman dengan putri Rasul yang bernama Ummi Kulsum. Wah, tepat sekali. Rupanya kelompok 4 cukup untuk persentase. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Oh, masih ada pertanyaan, silakan. Sebutkan dari kelompok berapa? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4 tentang proses diangkatnya Utsman menjadi khalifah. Tentang proses diangkatnya Utsman menjadi khalifah. Silakan dijawab. Metode pemilihan Khalifah Utsman adalah dengan cara musyawarah yang dilakukan oleh orang-orang terbatas. Kalau sekarang disebut dengan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Termasuk di dalamnya ada KPU, Komisi Pemilihan Umum. Pada waktu itu Umar bin Khattab mengajukan 6 orang kandidat. Ya, bisa dijawab dengan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya untuk kelompok
satu untuk memberikan persentasenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang materi yang kita simak di video Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir pada hari Jumat 13 Rajab tahun 600 Masehi di kota Makkah. Ali bin Abi Thalib selalu mengikuti kemanapun Rasulullah SAW pergi, termasuk ketika harus sembunyi-sembunyi melakukan sholat di lembah-lembah Makkah. Ali juga rela mempertahankan jiwanya untuk Rasulullah SAW. Ketika pada malam hijrah ke Yasrib, beliau menggantikan tidur di pembaringan Rasulullah SAW. Ya, presentasi dari kelompok 1 sudah selesai. Silakan, ada yang bertanya? Ya, dari kelompok mana? Kelompok 2. Saya dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1 tentang kebijakan Ali bin Abi Thalib pada saat menjadi khalifah. Mohon bisa dijelaskan. Kebijakan Ali bin Abi Thalib pada saat menjadi khalifah, tolong jelaskan. Adapun kebijakan Ali pada saat menjadi khalifah: 1. Memecat kepala-kepala daerah yang diangkat Utsman, kemudian mengirim kepala daerah baru yang menggantikan mereka. Ya, itu kebijakannya. Silakan untuk kembali ke tempat. Semuanya sudah melaksanakan persentase dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya. Sekarang kesimpulan dari apa yang sudah kalian simak tentang kepemimpinan mulai dari Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman dan Ali. Siapa yang bisa menjawab itu? Atau apa yang bisa diambil contoh dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin itu? Acungkan tangan. Ya, silakan. Saya dari kelompok 4. Jadi kesimpulannya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mempunyai kepribadian yang tulus dan demokratif. Iya. Dan Khalifah Umar bin Khattab merupakan sosok yang pemberani dan tegas dalam memimpin. Khalifah Utsman seorang yang sangat dermawan dan juga cerdas. Khalifah Ali bin Abi Thalib seorang yang banyak mewarisi ilmu Rasulullah. Beliau cerdas dan sebagai pintunya ilmu. Ya. Itu kesimpulan dari apa yang sudah disimak tadi dari video dan dari Bapak yang saya sampaikan tadi, bahwa pemimpin itu diantaranya harus tegas, harus cerdas, harus mempunyai ilmu yang banyak, jujur, dan juga bijaksana. Oleh karena itu, mudah-mudahan kalian semua dari kesimpulan yang kalian sudah sampaikan tadi, jelaslah bahwa seorang pemimpin harus mempunyai jiwa yang jujur, pemberani, kemudian dermawan seperti Sayyidina Utsman, dan mempunyai ilmu seperti Sayyidina Ali, termasuk juga yang mempunyai kejujuran seperti Abu Bakar, dan juga mempunyai keberanian atau berani seperti Sayyidina Umar. Barangkali itu saja pada pertemuan kali ini dalam pembelajaran ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan nanti mudah-mudahan bisa kita amalkan. Dan sebelum ditutup, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau nunung ya.